Ya, dulu aja teriak-teriak ya kan ngatain DPR, Dewan Rakyat. Sekarang apa? Malah mengkhianatin omongannya sendiri. Itulah definisi gila kuda sendiri. Ya. Pernah bilang DPR Dewan Pengkhianat Rakyat, sekarang mantan ketua BEM UI nyalek dan minta dukungan. Jadi gini, masih inget kan sama sosok mantan ketua BEM UI yang sempat kritik DPR RI dan viral pas tahun 2018 lalu? Nah, BEM UI bernama Manik Margan Mahendra ini pernah nyebut DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat loh. Bahkan waktu itu Manik lantang banget nyuarain kepentingan rakyat sampai harus turun ke jalan sama BEM dari universitas lain. Manik juga sering tampil di TV buat nyampein kritikannya ke pemerintah dan bikin Manik jadi dikenal sama banyak orang. Tapi baru-baru ini Manik bikin netizen agak kaget karena diduga malah maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta. Dilansir dari Tribun sih, Manik minta doa dan dukungan dari masyarakat biar dia berhasil. Nah, kabar Manik nyalek ini langsung dong undang banyak nyinyiran dan nganggep Manik mau gabung bareng dewan yang pernah ia sebut pengkhianat. Sampai-sampai ada yang bilang kalau Manik ini munafik loh. Namanya jejak digital ya pasti bisa ditemuin aja sama netizen ya. Tapi ada juga loh sebagian yang justru ngedukung langkah Manik buat maju nyalek. Ya positive thinking aja kalau Manik bisa ngubah sistem dari dalam dan jadi bagian dari DPR. Ya kita lihat aja nih gimana nanti pergerakannya. Semoga sih Manik bisa nyampein gagasan dan punya semangat kayak pas dia jadi ketua BEM ya. Tahu dong, dia ini siapa? Sudah pasti ketua BEM UI atau sekarang sudah menjadi ex-ketua BEM UI. Namanya sempat viral di media sosial lantaran keberaniannya berdemo di gedung DPR layaknya orang intelek. Bahkan saking beraninya, si ketua BEM pada masa itu bilang bahwa DPR adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Tapi kok sekian lama tidak terdengar lagi suaranya? Lah, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Bentar, ini gimana konsepnya ya? Dulu mengkritik habis-habisan, bilangnya bahwa apa yang dikerjakan oleh para anggota DPR itu sama sekali tidak mewakili rakyat. Bahkan menyebutkan kalau DPR adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Atau mungkin memang semua pendemo ya pada akhirnya akan berlabuh di gedung DPR. Kita nggak usah tutup mata ya kalau misalnya memang banyak banget si pendemo pada masanya pun sekarang sudah menjabat di gedung DPR, sudah uncang-uncang kaki, sudah memiliki kekuasaan yang berdalih ingin mengaspirasikan suara rakyat. Padahal sempat bilang bahwa kinerja pemerintahan pada masa ini adalah pekerjaan yang paling buruk, terutama dengan adanya RUU baru Omnibus Law yang katanya memang ditentang banget sama para mahasiswa yang suka banget demo nggak tahu apa junjungannya. Padahal rakyat merasa baik-baik saja gitu. Dan mereka mengatasnamakan rakyat yang mana? Bukan tanpa sebab gue ngomong kayak gini, karena memang dari hasil survei kelembagaan tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya Jokowi dan kepemerintahan saat ini itu mencapai 82%. Tapi kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa kinerja dari pemerintahan saat ini kurang, itu artinya mereka ada dalam bagian 18%-nya tersebut. Bahkan grafiknya pun juga bisa terbilang konstan gitu, statis gitu ya, berada di angka lebih dari 50% setiap tahunnya. Ya oke lah, mungkin ingin beraspirasi lebih, mungkin akan bisa lebih didengarkan apabila dia langsung terjun ke dalamnya, terjun ke dalam gedung DPR, terjun sebagai legislatif. Kalau emang begitu, kita lihat aja apa sih yang bisa dilakuin oleh ex BEM UI ini di gedung DPR? Mantan Ketua BEM UI, Manik, memutuskan untuk mencalonkan calon legislatif di DPRD DKI Jakarta. Banyak orang yang menertawakan atau mengkritik sikap Manik yang dulu sempat menyebutkan bahwa DPR adalah Dewan Pengkhianat Rakyat, kini maju sebagai calon legislatif untuk DPRD DKI Jakarta. Justru menurut saya, sikap anak muda yang ingin masuk dalam sistem haruslah kita dukung. Saya sendiri waktu itu dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta di umur 23 tahun. Waktu itu status saya bahkan masih mahasiswa di UI. Namun yang paling penting adalah untuk menjaga agar nyali kita tidak berkurang.
menjaga konsistensi, menjaga integritas, menjaga keberanian kita walaupun kita sudah masuk dalam sistem. Karena banyak sekali orang-orang yang tadinya belum masuk sistem sangat kritis, sangat berani. Tetapi ketika sudah masuk dalam sistem, dia tidak berbicara apapun. Apakah kalian masih ingat dengan sosok Manik Mahendra, sang mantan ketua BEM UI 2019, yang dulu viral ketika terjadi aksi demonstrasi dan sempat menyebutkan DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat? Pada tahun 2019 lalu, nama Manik Mahendra sempat viral karena marah-marah di gedung DPR RI dan mengkritik pejabat. Namun, 4 tahun berlalu, Manik Mahendra kini ternyata mencalonkan diri alias nyalek DPRD DKI Jakarta. Manik Mahendra pun meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar berhasil menjadi anggota DPRD. Diketahui Manik Mahendra dulu turut menggerakkan mahasiswa menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI terkait penolakan RUU KUHP termasuk Undang-Undang KPK. Aksi demonstrasi dengan hashtag Gejayan Memanggil yang dipelopori mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia viral dan menjadi trending topik di Twitter kala itu. Manik Mahendra pun diberikan kesempatan bersama ketua BEM dari universitas lain untuk mengadakan audiensi dengan para anggota DPR RI. Di depan para anggota DPR RI, Manik Mahendra dengan lantangnya menyampaikan mosi tidak percaya dan menyebutkan para dewan sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Namun, dengan saat ini dia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, semoga saja jika ia terpilih nanti, apa yang dulu pernah ia ucapkan kepada DPR tidak terjadi pada dirinya. Dan semoga saja bisa menjadi wakil rakyat yang benar-benar mewakili suara rakyat, bukan hanya menjadi pejabat yang lupa pada rakyat. Jangan. Dulu aja teriak-teriak ya kan ngatain DPR Dewan Rakyat. Sekarang apa? Malah mengkhianatin omongannya sendiri. Itulah definisi gila sudah sendiri. Ya. Tapi udah nggak kaget sih. Itu kalau orang Indonesia kan kebanyakan kayak gitu. Bukannya yang sekarang duduk di sana mereka adalah yang pernah turun ke jalan pas mahasiswa. Tapi akhirnya dibungkam juga sama kuasa. Ya. Uang. Kaya. Tapi sebenarnya setiap orang tuh punya haknya masing-masing untuk pilihannya sendiri. Kita dukung Masnya kok, ya kan? Kita senang juga ada generasi baru duduk di sana. Tenang aja Mas, tenang. Slow aja, slow. Tes mental dulu aja. Nggak harus pinter kok. Yang penting nggak tahu malu. Ya. Bukan lu mau nyalonin Bupati Indramayu? Mau nyalon DPR aja aku tidak ikutan. Aku nyalonin apa ya? Nyalonin rambut kan? Dulu ngekritik DPR, bilang DPR tuh Dewan Pengkhianat. Sekarang ya mantan ketua BEM UI malah nyalek di DPRD DKI. Buat yang belum kenal, namanya itu Manik. Ya dia adalah seorang aktivis sekaligus juga mantan ketua BEM UI yang sekarang nyalek dari Partai Perindo kalau nggak salah untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 6. Dan sekarang dia lagi dikatain abis-abisan dan dihina sama netizen. Ada yang ngatain inilah itulah, pokoknya banyak banget hate speech yang gue baca dan gue lihat. Hanya karena dia pengen nyalek doang. Sebenarnya apa sih salahnya si Manik ini untuk nyalek? Menurut gue nggak ada salahnya. Kalau orang-orang netizen berprasangka kayak alah paling juga kayak yang udah-udah. Dulu kan sempet ada tuh aktivis zaman 98 pas udah masuk ke sistem lembek. Terus mau nyamain aktivis sekarang dengan aktivis zaman dulu gitu. Apakah aktivis di zaman Soeharto itu sama dengan aktivis di zaman Soekarno? Apakah aktivis di zaman Soekarno sama seperti aktivis-aktivis Gen Z atau milenial zaman sekarang? Gua rasa setiap generasi punya perbedaan dan pasti ada perubahan. Dan jujur gue optimis untuk Gen Z dan milenial itu mereka bisa membawa banyak perubahan. Dan ini kan namanya pilihan politik ya. Apakah nggak boleh orang untuk memiliki pilihan politik? Apakah aktivis itu udah harus pasti netral? Harus pasti kayak bener-bener tidak memihak? Kan nggak juga. Orang-orang terlalu tergila-gila dengan netralitas. Dan juga yang gue agak sedikit gedek ya pas baca komen netizen itu dikatain nanti bakal nggak kritis lagi. Padahal menurut gue bisa-bisa aja dia tetap kritis walaupun di dalam sistem. Malah enak ya kalau di dalam sistem kita nggak perlu berkoar-koar karena kita udah kenal orang-orang yang di dalam tuh kayak gimana. Kita bisa langsung mengkritik atau bernegosiasi atau melakukan diskusi atau forum bersama orang-orang yang punya kekuasaan. Kalau udah masuk sistem aksesnya akan lebih mudah untuk ngobrol dengan para elit dan penguasa gitu. Dibanding dengan demo-demo terus abis itu malah disiram gas air mata gitu. Terus kalau ada yang bilang kayak bang emang dia sanggup ya untuk bisa survive di dalam sana, di dalam sistem. Tahu sendiri kan sistemnya kotor bang. Itu kembali ke kekuatan masing-masing sih, ke individu lagi apakah dia kuat atau tidak ya. Tapi yang pasti gue lebih rela ya posisi DPRD itu diisi sama orang-orang yang jelas kayak dia dibanding sama orang-orang yang kita nggak tahu siapa. Terus abis itu hanya karena
tinggi banget popularitasnya di daerah situ, padahal nggak punya kapabilitas untuk menjadi DPRD. Akhirnya malah terpilih tuh orang-orang yang nggak punya kapabilitas. Malah yang terpilih tuh malah orang-orang yang kotor karena masyarakat kurang filter background dia gitu. Sedangkan kalau aktivis-aktivis jelas track recordnya, jejak digitalnya juga pasti kalian tahu lah. Intinya gue mendukung aja kalau ada generasi muda entah Gen Z atau milenial mau nyalek, walaupun dulunya aktivis kayak mau dulunya apa, tapi dalam hati dia punya niat untuk membantu Indonesia, untuk membuat Indonesia lebih baik. Tapi tanggapan teman-teman semua soal ini tuh gimana sih? Apakah kalian setuju dengan Manik yang masuk ke DPRD atau nyalek gitu loh? Atau kalian nggak setuju? Dan gue pengen tahu aja sih sebenarnya kritik dan tanggapan kalian soal dia yang masuk ke politik ataupun juga generasi-generasi muda yang masuk ke politik gitu. Karena kalau menurut gue itu fine-fine aja, malah bagus kalau misalnya generasi muda yang Gen Z yang bersih tuh bisa merubah sistem di dalam. Secara masif ya, beramai-ramai, jangan sendiri, susah kok sendiri gitu.